Khusus yang desain dulu. Saya, Izin, Prof. Prof. Boleh bertanya, Prof? Izin, Ya. izin, Prof. Yang ini Ibu dulu. Ya, mari. izin Muhammad Sunagrogi. Iya, saya Oh, dulu. Ibu dulu. Silakan, Nanti Ibu. dulu, ini dulu yang sudah ngomong duluan. Ya. Ya. Prof, kalau saya punya variabel terikatnya ada 2 kelompok. Variabel bebasnya ada Ya. 2 kelompok. Ada Variabel 2 terikatnya dong. ada 2. Itu pakai Solomon itu. Gimana? Saya punya variabel bebas 2, variabel terikat 1, tapi dia dibagi 2 kelompok. Sebentar. Itu kira-kira pakai Solomon ya, Prof? Iya dong. Betul. Oh. Jadi gabungan antara faktor Solomon dan faktorial itu. Ya. Oh. Anda bisa menyebut sebagai faktorial karena 2 variabel kan? Ya. Iya. Dan 2 kelompok. Jadi gabungan antara faktorial dan Solomon. Solomon. 2. Oh. Anda menggunakan 2 desain. Itu bisa melihat, saya pengen melihat ada pengaruhnya dari variabel bebas ke terikat, tapi juga ada perbedaannya antara 2 kelompok variabel bebas itu. Memang tujuannya seperti itu. Tujuannya dari factorial design, dari Solomon group, 2 group. Anda menjadi Solomon berapa tadi? 2 menjadi 4. For group design. Sama kontrol. Oke. Itu ujinya uji ANAVA ya, Prof? Anda bisa uji dulu, uji T bisa satu-satu. Uji T sama sebenarnya, cuma dalam statistik uji T kan hanya bisa untuk menguji perbedaan dari 2 nilai. Iya. Tapi jadi kalau menguji uji T mungkin uji T Anda sampai 8 kali. Waduh. Nah, ya kan, coba dilihat. Banyak. Ya kan, kelompok ini dengan kelompok ini dengan variabel ini kan gitu. Nah, kalau ANOVA itu bisa sekaligus. Ya. Cuma di ANOVA ada perbedaannya loh ya. Kalau di ANOVA kita hanya tahu berbeda secara signifikan antara kelompok dan antar variabel tadi. Tapi kita tidak tahu mana yang lebih besar. Dengan uji T, Anda bisa lebih tahu. Makanya pakai uji T, makanya tujuannya beda-beda. Di ANOVA itu Anda meringkas bahwa ada pengaruh terhadap kelompok dan terhadap variabel yang berbeda tadi, ya. Tetapi nggak tahu berapa, mana yang lebih besar. Kalau ingin tahu mana yang lebih besar, Anda harus melakukan uji T. Iya, karena uji T menguji satu. Itu ketika pengumpulan data kita, Prof. Satu-satu. Terus kalau kita melakukan pengumpulan data nih, pas eksperimennya. Agak putus-putus, boleh diulang? Itu kan bisa waktu pengumpulan datanya, Prof. Halo? Ya, kita ambil pretest dulu kan, Prof. Iya, betul. Untuk misalnya mengetahui tentang hasil belajar sama minatnya. Ya, setelah itu kita adakan eksperimennya, perlakuannya. Betul. Lalu baru post-testnya. Ada post-testnya. Itu bisa dilakukan dalam 1 hari yang sama bisa ya, Prof? Oh ya, enggak dong. Mana yang sama, kalau pretestnya bisa 1 hari yang sama. Enggak, pretest untuk 2 kelompok bisa 1 hari yang sama. Post-test untuk 2 kelompok 1 hari yang sama. Kalau pretest dan post-test 1 hari yang sama namanya bukan pretest dan post-test. Harusnya beda dong. Pretest dikasih gitu, treatment, baru post-test. Iya. Jadi pada waktu pretest dapat untuk seluruh kelompok boleh. Pretest untuk seluruhnya juga boleh. Pada waktu yang sama. Nampaknya ini tertarik mau bikin ini, silakan. Bagus tuh. Lanjutkan. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Boleh kembali ke ya. Anda sekarang ya. Izin bertanya, Prof. Ya. Di eksperimen ini, desain penelitian eksperimen, kebetulan saya di eksperimen, Prof. Insya Allah meneliti di sini. Ada hal yang menarik yang saya tanyakan, Prof. Bagaimana kalau pretest kemudian setelah dikasih treatment, kemudian di post-testnya ternyata hasilnya tidak signifikan, Prof. Sehingga kesimpulannya ini tidak ada pengaruh. Apakah penelitian kita ini berhasil atau tidak, Prof? Karena beberapa di lapangan itu seperti itu kejadiannya, Prof. Terima kasih. Ya, ini masalah menafsirkan bagaimana kalau tidak hasil ujinya tidak signifikan.
Tidak hanya untuk t-test, tidak hanya untuk eksperimen, untuk survei juga bisa terjadi. Ya kan? Analisis regresi bisa tidak signifikan juga. Bagaimana menafsirkan? Ya harus ngomong. Tidak signifikan, tidak ada pengaruh. Itu. Cuma ada satu tugas. Apa tugasnya? Menjelaskan. Oke? Bagaimana menurut hipotesis teori Anda? Hipotesis dasarnya teori. Harusnya signifikan. Setelah diuji coba di lapangan, ternyata tidak signifikan. Anda harus dapat menjelaskan. Gitu. Kenapa kok tidak signifikan? Gitu. Misal, waktu di hipotesis Anda basisnya adalah teori untuk anak SMA. Tapi ternyata setelah Anda lakukan tes ternyata untuk anak SD yang usianya lebih rendah. Ya mungkin tidak signifikan. Satu. Ada waktu tidak signifikan, ada kekeliruan Anda waktu mengambil sampel, bisa terjadi. Ya, ada kekeliruan dalam cara mengukurnya, bisa terjadi. Itu harus dilakukan penjelasan seperti itu. Nah, oleh karena itu, itulah gunanya data kualitatif. Ya. Jadi pada waktu Anda meneliti, tolong juga sambil mencari data kualitatif. Ya, untuk supaya dapat menjelaskan, dapat memberikan penjelasan, kalau signifikan kenapa, kalau tidak signifikan kenapa. Itu gunanya data kualitatif. Oke? Anda harus ngomong apa adanya, Bapak. Siap, Prof. Ternyata tidak signifikan. Kalau itu saya rubah datanya biar signifikan. Nggak benar tuh, nggak boleh. Tapi jadi tetap lulus itu, Prof. Lah ketika iya. sudah selama desain Anda benar mulai dari depan. Ya. Siap, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Iya. Kalau untuk penelitian eksperimen sendiri itu ditentukan sesuai dengan SKKD yang sudah diberikan di lapangannya, Prof. Boleh, ya. Boleh. Oke, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Karena kita akan menginjak yang kedua yang lebih penting yang jarang dilakukan di tesis. Jadi saya tadi anjurkan 4 yang pertama jangan digunakan. Maka kita menggunakan 4 yang terakhir atau 3 yang terakhir tadi, mulai dari pre-test tadi ya. Karena yang pertama sangat sederhana dan itu hanya cocok untuk di laboratorium. Anda yang lakukan yang untuk setting sosial. Oke. Baik, saya nunggu nanti yang akan menggunakan eksperimen. Ya. Oke. Baik. Ini ada chat satu saya lihat apa. Oh, ke belakang boleh. Ya. Baik, kalau gitu kita kembali ke masih ada yang sudah hari ini masih ada yang baru masuk. Silakan. Oke. Baik, itu teruskan ya. Sampai mana tadi? Oke. Nah, ada salah satu kata kunci bahwa di dalam eksperimen itu kita harus, dan apa, kalau kita punya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, maka harus dilakukan yang namanya penyetaraan. Ya, penyetaraan ini untuk apa? Untuk mengontrol variabel-variabel lain yang berpengaruh, yang tidak kita lakukan melalui eksperimen variabel tadi. Ya. Apa yang disetarakan? Yang disetarakan adalah kemampuan awal. Karena ini nanti yang akan dipakai, terutama kemampuan awal dalam kaitannya dengan dependent variabel, berarti Y-nya. Itulah gunanya kita melakukan pretest. Karena pretest tadi dipakai untuk menyetarakan hasil belajar sebelumnya. Jadi misalnya kelompok A dan kelompok B. Anda pretest, yang satu nilainya sudah 10, yang satu baru 5. Kemudian Anda kasih treatment. Yang 10 mungkin akan dapat 15, yang 5 mungkin dapat 7. Ya, nggak imbang dong, awalnya tidak imbang.
kelompok kontrolnya dapat 5, kelompok eksperimennya dapat 10. Jadi awalnya sudah lebih baik. Sama dengan ada eksperimen yang satu siswa kelompok miskin, yang satu kelompok dari keluarga kaya. Sama aja. Jadi harus dilakukan penyetaraan dulu dong. Kalau mau membandingkan harus setara dari awal. Maksudnya kira-kira gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah randomisasi. Apa randomisasi? Yaitu memilih sampel secara acak. Populasinya ada 100. Anda pilih kelompok eksperimen 15, kelompok kontrol 15. Tapi eksperimen dipilih dari 100, dipilih 15, kelompok kontrol 15. Tapi memilihnya random, menggunakan undian, menggunakan kertas yang digulung, yang berbagai model undian. Nanti kita bahas waktu kita sampel, cara melakukan randomisasi ini. Sehingga kita kelompoknya dipilih secara acak. Berapapun yang kita dapat akan kita pilih. Nah, waktu kita kasih pretest, kita tahu kalau tidak setara pun, kita nanti akan bandingkan pretest yang tidak, post-test yang tidak setara juga. Jangan-jangan yang kita bandingkan nanti bukan post-test saja, tapi selisih antara post-test terhadap pretest. Kalau awalnya tidak sama. Itu yang penting. Jadi secara random. Tapi kan Anda kalau mau dicoba di kelas, satu kelas kan nggak ada yang 100. Berapa satu kelas? Halo? 35. 20-an. Iya. 25 sampai 40. 25 sampai 40. Sedangkan untuk eksperimen minimum 15. Kalau Anda melakukan seperti itu kan susah untuk mendapatkan random yang cukup, apalagi kalau kelompok yang Anda eksperimenkan butuh 20. Kan susah melakukan randomisasi ini. Ya kan? Ini biasanya randomisasi dipakai untuk apabila kelompok populasinya besar. Sekarang ada kelasnya enggak. Anda eksperimen di kelas, ya kan? Maka cara yang kedua lebih tepat, namanya matching atau pairing. Yaitu membuat padanan yang seimbang antara kelompok kontrol dan eksperimen. Apa yang diseimbangkan? Pertama, tadi pretestnya. Jadi apa yang diseimbangkan adalah variabel-variabel yang mungkin akan mempengaruhi hasil belajar, tetapi tidak Anda eksperimenkan. Saya tanya sekarang. Salah satu yang mempengaruhi hasil belajar apa? Ayo, siapa mau jawab? Motivasi IQ. belajar, Pak. Motivasi belajar. Berarti Anda nanti harus punya nilai motivasi belajar masing-masing. Ya kan? Minat belajar, Prof. Minat belajar harus punya. Minat belajar masing-masing. Minat belajar. Gurunya mempengaruhi nggak? Pembelajar. Guru. IQ-nya. Yang mau IQ. Jadi semua Prof. semua yang mempengaruhi, kalau ada 4, Anda harus cari data 4 ini. Tadi motivasi belajarnya, minat belajar, Anda cari 4 ini nilainya. Mungkin ada nilai 7 di variabel 1, nilai 10 di variabel 2, nilai 5 variabel 3, kan begitu. Nah, dari ini yang tidak Anda eksperimenkan, saya akan mempengaruhi. Ya kan? Bagaimana membuat matching? Nah ini. Nah, cara membuat matching dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara yang pertama adalah Anda cari anak yang nilai 4-nya ini sama, 2 orang anak, yang nilai 4-nya ini sama. Diambil jadi sampel. Yang satu di kelompok kontrol, satu di kelompok eksperimen. Oke. Cari lagi 2 orang yang nilainya 4 tadi sama. Sama itu yang tadi mungkin tinggi semua, yang ini mungkin rendah semua. Pasangkan, taruh. Jadi
sampel yang nomor 2. Lagi ambil lagi. Dari data-data ini kita ambil lagi. Dipairnyakan lagi. Disepadankan yang sama. Jadi yang namanya sama itu tidak harus 7 sama 7 loh ya. Ya paling enggak 7 dengan 6, 10 dengan 9. Itu ya. Jangan sampai yang satu nilainya 10, satu nilainya 4, Anda ambil pasangan ya enggak dong. Harusnya nilainya ya selisih 1. Tapi yang karena membuat persis sama juga susah. Jadi harus seimbang. Terus semua sampai akan mendapat sejumlah sampel. Jadi membuat pasangan anak antara yang kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang tadi bobot nilainya seimbang. Itu cara yang pertama. Ideal banget dan itu bagus kalau Anda dapatkan. Lupa kalau nggak dapat gimana? Maka kalau nggak dapat, Anda menggunakan min. Ambil 15 orang, min semangat belajarnya berapa? Min apa tadi? Semangat belajar apa lagi? Halo. Minat belajar. Terus apa yang berikutnya lagi? Latar belakang orang tua misalnya. Nah, dicari minnya. Jadi ambil 15 ya, kemudian diajari minnya. Nah, kalau minnya ini belum, minnya seimbang nggak? Yang satu minnya 15,6, yang satu 15,3. Oke dah. Tapi yang satu 15, yang satu 7,5 berarti nggak imbang. Berarti Anda harus cari orangnya, harus ada yang dipindah ke kontrol, ada yang dipindah ke ini. Begitu caranya untuk mendapatkan minnya supaya seimbang. Seimbang. Kan Anda tadi sudah punya angka-angka tadi kan? Angka-angka dicari minnya, ambil 15, ambil ini sini. Kalau di sini terlalu rendah, kelompok kontrolnya, kelompok eksperimennya terlalu tinggi, berarti orang-orang yang nilainya tinggi di kelompok eksperimen, kita pindahkan, kita tukar yang kontrol sini. Sampai minnya dapat 15 tadi, minnya seimbang. Jadi, matching yang pertama, Anda menggunakan satuan nilai. Tapi susah sekali. Kalau kita ada 4 variabel, harus ada 4 satuan nilai yang sama. Cara yang kedua adalah ambil min-nya saja. Min dari kelompok itu. Ya. Nah, baru yang cara terakhir pakai pretest. Ya, pretest itu juga akan membantu untuk menyeimbangkan tadi, untuk mana supaya kelompok tadi dapat dilakukan. Oke? Jadi matching tadi bisa. Jadi kalau Anda tambah, jadi tergantung. Tapi Anda harus batasi variabel-variabel yang memang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil belajar dan mempengaruhi yang dia tidak kita eksperimenkan tapi mempengaruhi hasil belajar. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya kondisi belajar ruangan? Nah, Anda kan bisa ngontrol kalau ruangan. Nggak usah di-matchingkan. Jadi cari ruangan yang sama kondisinya, sederhana. Bagaimana kalau gurunya? Kan guru juga berpengaruh, sederhana aja. Orangnya, gurunya sama, kan gitu kan? Guru yang melakukan di sini dengan cuma masalahnya kan jam pelajarannya jangan-jangan bersamaan. Anda cari guru yang matching juga. Ini latar belakangnya S2 MIPA, ini juga S2 MIPA, pengalaman pelajaran ini pengalaman sama, usianya relatif sama, pengalamannya sama. Anda harus lakukan seperti itu. Karena memang kalau guru yang nanti akan mengajar di kelompok kontrol maupun eksperimen harus juga di-matchingkan apabila itu memang mempengaruhi hasil belajar. Jadi Anda harus punya model dulu yang mempengaruhi hasil belajar apa saja, lalu yang tidak Anda eksperimenkan Anda matchingkan dulu. Baru eksperimen boleh dilakukan karena modal dasarnya sudah match. Keadaan sebelum dieksperimenkan sudah match. Kenapa perlu kita lakukan seperti ini? Karena kita di setting sosial, tidak di laboratorium. Kalau di laboratorium, seperti cabai tadi, Anda harus ambil dulu satu anak, taruh di sini simpen, satu anak taruh di sini yang sama tadi. Ya, jadi memang harus mengontrol dulu. Jadi kontrol yang pertama, matchingnya adalah matching individual sampel. Berpasangan, tipe-tipe matchingan.
Kalau berpasangan sudah seimbang, saya yakin kalau dihitung min-nya akan seimbang juga. Tapi kadang-kadang menemukan yang langsung seperti itu susah ya, pada anak didik kita. Nah, oleh karena itu kita mengambil min-nya saja yang dimatchingkan. Min dari kelompok 15 dikontrol dan min kelompok 15 di eksperimen. Misalnya 15 orang yang dipakai. Oke? Nah, variabel tadi disebut dengan variabel pengecoh atau pengganggu yang dia akan mengganggu terhadap hasil belajar, tapi Anda tidak eksperimen. Makanya harus kita kontrol tadi. Kalau enggak, hasil uji T kita bisa terkecoh bukan karena berbeda karena treatment, tapi karena tadi variabel yang lain mempengaruhi tadi. Itu yang dimaksud dengan ini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Prof. Satu lagi, Prof. Silakan. Oke, boleh. Saya stop dulu. Saya ya, Prof. Ya, silakan. Saya yang siapa Prof, tadi? Oh, itu kan sekarang saya dulu, Prof. Ya. Silakan, Bu Mary, silakan. Iya. Kan sekarang masa COVID nih, Prof. Kita kan pembelajaran online kepada murid. Bagaimana dengan aplikasi penelitian eksperimen ini? Ya. Bukankah penelitian eksperimen ini mengharapkan face-to-face begitu ya, Prof? Ya. Atau kita bisa tetap pakai cara online-nya? Baik. Ya. Gitu. Ya. Pasti untuk dong. penelitian eksperimennya. Ya. Pasti eksperimen yang dilakukan pada saat ini tidak memungkinkan eksperimen yang face to face, pasti. Jadi kalau topik Anda yang berkaitan dengan face to face, ya nggak bisa. Artinya harus pengajaran di kelas. Kalau pengajaran di kelas Anda ya harus dalam situasi pengajaran di kelas. Jadi pada masa pandemi ini yang dapat dieksperimen hanya yang dapat dilakukan lewat pembelajaran online. Atau campuran online dengan kunjungan. Kan dimungkinkan kunjungan beberapa kelompok, tergantung metode pembelajarannya apa. Ada metode pembelajarannya yang tidak menggunakan kelas, beberapa kelompok dikunjungi oleh guru, bisa saja. Jadi tergantung dong. Ya. Tapi kalau harus duduk kelas semua dan sekarang nggak ada kelas, ya tidak mungkin dilakukan. Berarti sulit juga ya, Prof ya Oh enggak. Mahasiswa saya yang saya bimbing melakukan eksperimen pembelajaran online yang dieksperimenkan. Iya. Iya. Membelajarkan dengan menggunakan, ini yang sedang berjalan, dia mencoba mengeksperimenkan metode pembelajaran dengan menggunakan komik, tapi dilakukan secara online. Jadi dua yang dia desain. Desain komiknya dan desain pembelajaran online-nya. Online. Iya. Dibikin. Bagaimana cara menyajikan waktu online dengan pembelajaran komik tadi, lalu komiknya seperti apa, itu aja. Jadi kalau Anda mau eksperimen sekarang, ya memang yang harus dapat dilakukan dengan online. Oke? Iya, ya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau mau yang tatap muka, ya nunggu sampai sekolah dibuka. Iya. Oke, siapa lagi? Prof, bertanya, Prof. Prof. Ya, oke, Firman dulu. Firman. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Prof, punten tadi jadi jadi bahan kepikiran. Kalau mau ngambil sampel kelas eksperimen dan juga kelas kontrol ternyata harus seperti itu. Iya. Tapi di dalam kenyataannya kan begini, Prof. Terkadang Pak, nilai kan kita kan mengikuti sudah diminta permohonan untuk bisa melakukan eksperimen ke sekolah lain dan dia diizinkan. Lalu kita melihat nilai rata-rata hasil rapot UAS-nya saja, maaf nih Prof. Di kelas A rata-ratanya 80 misalkan. Kelas B rata-ratanya masih 76. Nah, akhirnya ditawarkan, Pak, yang kelas A saja yang jadi kelas terkontrol, yang eksperimennya yang nilainya lebih kecil. Apakah hal ini diizinkan, Prof? Saya tanya. Nilai UAS tadi mempengaruhi nggak terhadap hasil belajar? Kalau mempengaruhi terhadap treatment eksperimennya, enggak mempengaruhi hasil belajar enggak? Nanti hasil belajarnya kan yang mau diukur? Ya, betul. Iya. Eksperimennya apa?
tentang metode pembelajarannya, Prof. Iya. Model pembelajaran. Jadi mengganggu eksperimen Anda nggak kalau itu nggak sama? Pasti mengganggu. Oke, jadi gini. Kadang-kadang kita berusaha mematching, tapi nggak bisa. Nah, itu maksudnya, Prof. Iya. Jadi berupa matching itu kan nggak bisa. Loh gimana wong ini di kelas kok apa adanya matching. Ya kan? Ya, satu. Tapi Anda nggak tanya yang lain. Loh kelas kita itu kan ada 35 orang anak, Pak. Ya. Apa bisa kita di kelas itu kita sisihkan 15 orang untuk eksperimen, yang lainnya lalu ngapain? Enggak, maksudnya gini, Prof. Enggak, Jadi yang kelas ini pertanyaan dulu, ya. Betul, betul. Ya kan? Jadi ini persoalan teknis ini. Persoalan teknis. Desain tadi kan dari bicara teori, Betul. teknis. Jadi kita harus jalan teknisnya. Jadi gini, kalau yang pertama dulu pertanyaan, mereka awalnya tidak sama. Ya kan? Ya. Akhirnya kan nggak benar nanti kalau hanya kita bandingkan di akhirnya. Betul nggak? Betul. Maka kalau saya, jadi yang saya bandingkan bukan akhirnya. Yang saya bandingkan selisih akhir terhadap yang permulaan. Tadi awalnya hasil belajarnya kan yang satu tinggi, satu rendah. Betul kan? Lalu kita tes. Di akhir Y-nya berapa. Nah, tapi yang kita bandingkan bukan post-testnya. Tapi selisih antara post-test terhadap pre-test. Itu yang kita bandingkan. Kenaikannya berapa. Itu yang lebih tepat yang kita bandingkan kalau kasusnya sama sekali kita nggak bisa membandingkan. Tapi kalau di depan ini sudah sama, maka yang ingin kita bandingkan di tesnya adalah cukup post test. Ya kan? Post testnya berbeda enggak? Ya. Tapi karena awalnya tidak sama, jangan post testnya yang diambilkan. Tapi post test dikurangi pre-test, itu yang dibandingkan. Kemajuannya seberapa? Misalnya yang 15, kemudian setelah post test di treatment dia dapat 15. Awalnya yang 10, setelah di treatment dia dapat 15. Waktu dibandingkan pada post testnya sama enggak? 15 dan 15. Kalau di UJT ada perbedaan enggak? 15 dengan 15. Hasil belajarnya ininya 15, yang ini juga 15. Tidak ada. Kalau di UJT ada perbedaan enggak? Enggak ada. Tapi lupa. Tidak ada. Iya, tapi lupa. Yang 15 yang itu satu kan dari 10. Kenaikannya 5. Sedangkan yang satu 15 dari 5. Kenaikannya 10. Jadi yang kalau dalam kasus ini lebih pantas yang dibandingkan bukan post-test, tapi selisihnya antara post-test. Ya, jadi yang 5 dibanding 10 tadi selisihnya. Oke? Begitu caranya. Oke? Jadi kalau terpaksa sekali, kasih, Prof. Anda harus itu caranya, yang dibandingkan bukan post-testnya, tetapi selisihnya. Selisih, baik. Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Ya, Eko, silakan. Begini, Prof. Tesis itu kan sebuah karya ilmiah, Prof ya. Saya kan basicnya di bidang matematika mengajarnya. Tapi untuk karya ilmiah ini atau tesis ini saya membuat treatment itu minta tolong kepada guru yang bersangkutan, bukan saya sendiri. Gimana, Prof? Itu diperbolehkan apa tidak? Oh, boleh sekali. Karena boleh sekali. Jadi kita hanya menulis saja hasil yang diajarkan sama guru tersebut. Oh, enggak. Enggak. Maksudnya gini, Anda penelitian ilmiah, tapi untuk mengumpulkan data, untuk melakukan treatment tidak harus Anda sendiri. Nah, apa bisa Anda mengajar 2 kelas bersamaan? Kan tidak mungkin. Ya, boleh orang lain. Tapi Anda tapi asal satu. Apa? Harus ada pedoman melaksanakan eksperimen. Guru A yang Anda tugasi tadi, Anda minta bantuan tadi, ini loh yang harus Anda lakukan. Ini yang jago IPA-nya Pak Firman itu, Prof. Ini loh yang harus Anda lakukan, caranya seperti ini. Pedoman itu yang memandu guru tadi. Satu. Yang kedua, Anda harus memilih guru yang seimbang juga. Yang memegang kelompok kontrol dan kelompok eksperimen harus seimbang tadi, setara tadi.
Jadi tidak harus sendiri Anda. Jangan-jangan yang orang yang Anda lakukan untuk eksperimen guru orang lain, tapi pedomannya pada Anda. Yang mengarahkan bagaimana eksperimen itu dia tanggung jawab Anda. Oke? Jangan kasih guru ini, kasih guru dilepas, enggak gitu. Ilmiahnya adalah dipertanggungjawaban prosedurnya itu yang ilmiah. Anda. Jadi nanti ada panduannya. Gini loh, cara pertama-tama Anda membuat pembukaan, ada ini gunakan ini. Kalau yang kamu tidak, karena yang ini untuk kontrol. Itu. Jadi ada panduan untuk kelompok kontrol, ada panduan untuk kelompok eksperimen. Yang ini jarang dilakukan di tesis yang ada. Eksperimen. Ya, jadi kalau eksperimen harus ada panduan bagaimana eksperimen itu dilakukan dan itu dilampirkan di tesis. Dan itu pada waktu metodologi diuraikan panduan tadi di bab 3. Ya. Panduan penyelenggarakannya harus ada. Oke, jadi boleh. Sama mengumpulkan data juga boleh. Anda tidak harus mengumpulkan data sendiri. Bisa minta bantuan teman, bisa, boleh. Tapi harus Anda training dengan panduan tadi. Anda beri pelatihan untuk memastikan bahwa yang dia lakukan itu sesuai dengan panduan yang Anda tulis. Gitu. Oke? Baik. Prof, saya mau tanya, Prof. Ya. Saya mau tanya, izin bertanya, Prof. Boleh, enggak, silakan. Mutma siapa ini ya? Ini Prof untuk Mutmainnah. Mutmainnah. Ya. Untuk treatment itu kira-kira minimal waktunya berapa lama ya Prof untuk bisa layak nanti untuk dijadikan eksperimen? Untuk melakukan treatment itu sendiri. Nah kalau misalkan, ya boleh silakan Bro. Baik. Untuk treatment berapa lama ya? Ya tergantung ya di treatment kan kok. Cabai tadi, kita nggak akan bisa melihat kasih pupuk sekali langsung besok pagi ketahuan hasil kan nggak ada. Ya kan? Jangan beberapa kali pupuk dulu, lalu setelah beberapa bulan baru diukur kan begitu. Ada proses penyerapan pupuk sama. Pembelajaran itu juga ada prosesnya. Jadi waktu bicara treatment berapa lama dan kapan kita mengukur harus ada tentukan berdasarkan teori-teori yang Anda miliki. Makanya nanti di panduan itu adalah tidak dibuat sembarangan, ada dasar teorinya. Misal, apakah cukup ya kalau PBL saya mengajar 3 kali otomatis lalu kita hasilkan hasilnya? Enggak. Jangan-jangan metode pembelajaran setelah dilakukan beberapa kali sampai 7 kali eksperimen, lalu hasilnya membutuhkan waktu 10 hari lagi baru diukur hasilnya. Ada hasil yang dapat diukur setelah pembelajaran selesai, tapi ada yang tidak bisa karena ada yang hasil belajar itu baru diperoleh setelah siswa itu menerima materi A, materi B, dan materi C, baru hasil belajarnya dapat diukur. Jadi kembali Anda harus ada teori pembelajarannya. Kan begitu. Saya kasih contoh. Apakah seseorang anak itu dapat diukur pembelajarannya waktu kita membahas plus minus, tapi kita akan mengukur perhitungan aritmatik yang ada pembaginya dan pengurangnya. Kan tidak mungkin. Plus minus diajar dulu, pembaginya diajar lalu, pengurangan, kemudian pembagian, ya kan? Kemudian baru dapat diukur pemahaman terhadap aritmatika. Ya kan begitu perhitungan. Jadi Anda harus punya, itulah makanya panduan penting, karena panduan itu menjelaskan yang seperti ini. Menjelaskan seperti ini. Oke. Apalagi kalau Anda memberikan treatment yang berupa karakter. Anak-anak sekarang saya kasih pembelajaran disiplin sekarang. Memang besok langsung berubah? Enggak. Perubahannya butuh waktu. Jadi antara treatment dan waktu pengukuran juga beda. Berapa lama pengukurannya juga berbeda-beda tergantung variabel yang diukur. Berapa lama treatmentnya. Begitu. Vaksin aja, begitu Anda disuntik vaksin kan tidak langsung kebal. Bahkan turun dulu.
darah imunitas Anda. Baru naik, baru dapat diukur setelah 14 hari. Sama, pembelajaran juga seperti vaksin. Ya, terima kasih, Prof. Tahu hasil penelitian mengajar. Seorang guru yang baru dikasih teori mengajar, pembelajaran, lalu langsung suruh mengajar, itu nilai kemampuan mengajarnya sangat rendah. Kapan dia mulai bagus nilai mengajarnya? Setelah 10 tahun dia praktek mengajar. Baru kelihatan bagusnya. Tapi kan Anda tidak akan meneliti yang seperti ini, nggak selesai-selesai nanti. Jangan mengambil variabel yang baru dapat diketahui hasilnya setelah 10 tahun. 10 tahun, iya. Ini nggak selesai kuliahnya. Iya, Oleh karena itu bisa saja yang dieksperimenkan itu tidak seluruh bahan ajar 1 semester. 1 pokok bahasan aja juga bisa gitu. Yang memang terjangkau oleh waktu penelitian Anda. Gitu. Ya, jadi hati-hati waktu memilih variabelnya. Pembelajaran matematika baru selesai 1 semester. Ya kan? Tapi kalau pokok bahasan ruang dan bangunan misalnya kan terbatas tuh. Nah, itu dapat lebih cepat diukur. Jadi Anda harus pilih-pilih juga waktu menentukan variabel. Oke? Mutmainah ya. Terima kasih, Prof. Dan jangan lupa dimasukkan dalam panduan yang semua Anda lakukan tadi, akan lakukan. Oke. Iya, siap, Prof. Ada lagi yang lain? Ternyata sudah mau habis, tinggal 3 menit.